Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadi Wijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas Maze of the Lernia. Video sebelumnya saya sudah pernah bahas ya Maze of the Lernia, lebih ke tokenomiknya. Teman-teman bisa cek di sini aja di atas saya. Kalau pengen lebih bahas tokenomiknya, dan video ini saya pengen coba bahas lebih kayak apa sih yang sudah mereka lakukan di tahun 2021 dan kenapa saya masih percaya bahwa project ini salah satu project yang seharusnya ke depan bisa jadi lebih besar lah gitu maksudnya ya. Saya nggak bilang bakalan harganya bakal token darah bakal tinggi banget, tapi paling nggak ya saya harap bisa jadi salah satu sumber pemasukan yang cukup bagus untuk saya pribadi, dan saya ingin membagikannya di channel YouTube ini. Tapi seperti biasa yang saya tekankan dulu bahwa ini bukan saran investasi, ini bukan ajakan untuk membeli token DAR, terutama ya token DAR untuk Maze of the Lernia ini. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior. Karena kenapa? Karena profit and loss Anda bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Maze of the Lernia part 2 di video ini, di channel ini sekarang. Maze of the Lernia. Jadi kali ini saya pengen bahas tentang apa sih yang mereka sudah lakukan di tahun 2021 dan kenapa saya masih percaya gitu dengan project ini di tahun 2022 ini. Ini video pertama saya di tahun ini, tahun 2022, tentang Maze of the Lernia. Oke, kita akan pindah aja ke monitor yang ada di depan saya. Jadi kita akan pakai mind mapping lagi, tapi tentu dengan tampilan yang lebih menarik lah seharusnya ya. Karena banyak juga yang komentar ke saya langsung, kayaknya kurang menarik nih. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas dulu. Jadi mereka tuh mulai apa ya? Yang mulai kelihatan itu dimulai dari Agustus tahun 2021. Mereka meluncurkan testnetnya. Oke. Jadi kalau kita main di testnetnya, kita bisa langsung cobain. Ketika pertama kali saya main di testnetnya, di video saya yang di sini, teman-teman bisa cek aja. Saya memang kurang tertarik. Sejujurnya itu yang harus saya katakan apa adanya, bahwa saya kurang tertarik ketika saya main di testnetnya. Kan saat review itu saya lebih ke arah fokusnya tuh ke tokenomiknya sebenarnya. Saya mainin, tapi ternyata menurut saya hanya kayak gitu aja, nggak begitu menarik. Dan teman-teman bisa lihat sendiri video di testnetnya, kita akan lihat ya. Ini videonya. Jadi kita agak cepet tadi, langsung ke sini ya, tengah. Dan ini lagi pilih tanah atau plotting untuk mereka main ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini buat inventory-nya sih, equipment-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu aja, kayak tampilannya kayak nggak menarik sebenarnya. Apalagi ketika kita masuk ke plotting-nya, kayak kotak-kotak gitu. Jadi saya ngerasa apa gini doang gitu, apa yang bikin menariknya, apa bisa jadi duit yang cukup bagus untuk kedepannya gitu. Cuma tahun 2022 ya, waktu itu kan tahun 2021. At least hanya gini-gini aja. Saya pun juga mainnya pertama kali agak bosen sejujurnya aja gitu ya. Oke, kita akan balik lagi ke sini. Ya, itu tahun 2021 testnetnya launching. Maksudnya meluncurlah testnetnya. Kemudian September tahun 2021-nya itu ada light papernya. Oke, jadi ada light papernya. Kemudian juga ada pendanaan 2,7. Bentar, kayaknya nyala nih. Oh iya, ada pendanaan 2,7 juta dolar. Kita bahas developer dulu ya. Jadi di September itu tahun kemarin itu, di light papernya itu, kalau pengen detailnya bisa teman-teman buka aja videonya, video tadi. Kalau ini kita akan bahas sedikit aja tentang pertama game ekonominya, kayak kilas baliknya lah. Jadi oke. Nah, jadi intinya di light paper itu jelasin bahwa kita itu nanti harus memilih planet. Jadi kalau kita mau berpindah planet, kita akan kena namanya travel fee. Jadi pertama kita memilih planet dulu. Planet awal ada sih, planet awal, tapi kalau kita mau pindah planet, kita akan kena travel fee. Jadi setiap planet itu akan ada banyak plotting land gitu ya, atau plotting tambangnya gitu. Dan kalau misalkan pindah planetnya, kita kena travel fee. Kemudian ketika kita memilih pilih langsung ke landnya, ke plottingannya, plotting tambangnya, kita akan dapat pilihan lagi untuk apakah kita ingin mining ataupun juga ingin kompetisi. Kalau kita mining, kita harus bayar uang sewa ke pemilik plotting tambang itu. Kalau kita mau kompetisi, kita masuk biaya tiket masuknya gitu. Di sini kan ada entrance fee-nya ya.
Kemudian juga ada marketplace-nya, dan itu menghasilkan trading. Jadi kalau misalkan kita sekarang di sini posisinya di mining, kemudian ataupun juga kompetisi, kemudian kita dapat reward, kemudian reward itu kita crafting jadi sebuah equipment gitu. Kemudian kita bisa menjualnya di marketplace. Oke? Jadi ini game ekonominya. Game ini bisa menghasilkan pendapatan pasif jika kita memiliki plotting land ataupun plot tambangnya itu. Karena akan ada banyak orang yang menyewa tambang kita di sini nih, rent fee. Ataupun juga kita bisa ikut kompetisi. Jadi mereka akan mengadakan kompetisi dengan rewardnya tentu mungkin mineral ataupun token dari itu sendiri ya. Dan juga kita trading dari sini, dan travel fee ya. Kalau travel fee ini lebih ke arah buat Mass of Dollar nya ke depan. Jadi buat masuk ke pool lah gitu bahasanya. Kemudian ada ininya ya, penjelasan craftingnya sedikit. Nah jadi kalau kita mau invest resource, maksudnya mau crafting, kita perlu ada resource-nya, kemudian kita harus bayar dalam bentuk token DAR sebagai fee-nya, dan kalau kita mau combine, kita juga punya invest equipment tentunya ya, jadi baru bisa crafting. Nah hasil craftingnya kan kita dapatkan lagi sebagai NFT dan bisa kita jual di marketplace. Kemudian juga crafting fee itu kan masuk ke mod, jadi ini untuk apa ya, kayak budget promosi dan lain sebagainya lah, intinya buat ekosistem Mass of Dollar itu sendiri ya. Oke, jadi itu September. Kemudian di bulan September juga ada pendanaan 2,7 juta dolar. Ini cukup besar, walaupun nggak besar-besar banget, tapi saya suka dengan ini. Kenapa? Karena kita akan buka ya, ini sumbernya. Saya suka karena gini. Di sini dijelaskan bahwa pendanaan ini sebenarnya termasuk dari yang ikut sertanya itu Crypto.com, Animoca Brands. Oke, Animoca tuh gede banget dan ada salah satu NFT game, play to earn, tapi nggak di kesitu metaverse ya. Itu Phantom Galaxy. Saya juga suka Phantom Galaxy. Di channel sebelah juga banyak yang bahas Phantom Galaxy. Tapi memang ketika saya coba mainkan, saya kurang apa gitu ya, kurang inilah. Tapi intinya Animoca juga dia invest ke Mass of Dollar nya. Kemudian ada poin 98. Teman-teman bisa lihat sendiri aja ya, ada banyak yang ikut menjadi investor Mass of Dollar nya di sini gitu. Oke? Itu di bulan September. Kemudian kita di bulan Oktobernya, di sini mereka ada NFT yang dijual di OpenSea. NFT ini cukup luar biasa karena ini. Oke. Ada 10.000 NFT, mereka tuh ngejual 10.000. Kemudian diperdagangkannya, totalnya sudah diperdagangkan sebesar 1.100 Ethereum. Asumsi Ethereumnya jangan 48 juta, sekarang kan 48 juta ya, taruhlah 50 juta aja satu Ethereumnya. Total sudah ada 55 miliar rupiah ya kalau dirupiahkan, yang terjual dan itu masuk ke dalam finance-nya, mungkin budget plan mereka ya untuk pengembangan ini. Jadi mereka punya duit gitu untuk iklan, untuk pengembangan, kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian apa sih manfaat kita jika kita memiliki NFT ini atau disebut dengan mining apps ini? Pertama, kita memiliki teman on-chain. Jadi karena NFT itu bentuknya kayak monyet ya, nanti kita akan tampilin, mungkin di video ini akan saya tampilin bentuknya itu seperti monyet gitu. Jadi kita punya teman untuk menjelajahi dunia Dalarnia ini sendiri atau planet Dalarnia. Kemudian kita dapat keanggotaan Means of Dalarnia dan juga akses awal. Jadi kalau orang-orang belum bisa main, kita udah bisa main karena kita punya keanggotaannya. Kemudian kita juga akan menerima token DAR berdasarkan kelangkaan atau periode kita punya NFT itu. Jadi semakin lama kita punya NFT, kita akan dapat token DAR-nya semakin banyak. Kemudian juga kalau beruntung kita akan dapat NFT burung kenarinya. Nanti ada burungnya, nanti saya jelasin. Paket center dan banyak lagi. Tapi kalau setahu saya yang ini sekarang kalau kita beli NFT kita udah nggak dapat lagi. Jadi ini benar-benar untuk yang awal banget ya. Jadi NFT ini saya rasa dikeluarkan memang untuk untuk developers Man of Dollar ini mendapatkan dana segar itu untuk pengembangan mereka. Karena memang NFT ini tidak bisa digunakan secara langsung di games itu nanti ketika launching. Oke? Kemudian di bulan Oktober juga mereka itu launch pool ya di Binance launch pool 29 Oktober. Kemudian di bulan Novembernya itu mereka resmi diperdagangkan di Binance
tanggal 4, kemudian di crypto.com tanggal 15, kemudian ada Metaverse Grant Program. Jadi itu sebenarnya apa? Ini tuh kayak program hibah 80 juta dolar untuk ide-ide menarik dalam Maze of Dalamnia dan Alice, serta umumnya untuk ekosistem Chromia. Setara 1,1 triliun lah ya kalau dalam rupiah. Taruhlah dibagi 2 aja sama Alice, jadi dapat 40 juta atau setara mungkin 5 atau 5,5 ya, 550 miliaran segitu. Itu lumayan gede banget untuk pengembangan. Jadi seharusnya memang Maze of Dalamnia ini punya prospek karena developernya jelas punya duit, dan kemudian juga mereka itu deket banget sama Alice ini. Jadi salah satu di komunitasnya di Telegramnya itu, di Telegram resminya Maze of Dalamnia yang announcement, mereka juga meng-announcement tentang Maniac More Alice ya. Tapi memang sih komunitasnya kayak kurang suka gitu, kayak kenapa sih harus lu nge-announcement Alice di Telegramnya MOD gitu, Maze of Dalamnia, kenapa nggak cukup Maze of Dalamnia aja? Tapi kalau menurut saya sebenarnya bagus. Jadi gini, ketika komunitas Maze of Dalamnia di-announce tentang Alice, begitu juga di Alice di-announce tentang Maze of Dalamnia, akan sama-sama punya kayak pertumbuhan komunitas yang lebih cool gitu. Misalnya kan gini, misalnya aja contohnya saya misalnya main Alice aja, main board Alice ya. Kemudian saya nggak tentang MOD, nggak tentang Maze of Dalamnia, di-announce lah tentang Maze of Dalamnia di Alice itu, di grup Telegram itu. Saya jadi tahu dong tentang Maze of Dalamnia. Dan kita tahu juga kan Alice kan udah cukup melambung harganya dan juga komunitasnya udah kuat. Jadi sebenarnya ini suatu keterikatan yang bagus gitu menurut saya. Seharusnya jangan ada protes dari komunitas Maze of Dalamnia ketika Alice di-announce juga di Telegram resminya. Oke. Kemudian ini juga di November ini tercatat ada 100.000 pemain di testnet. Oke. Kemudian di bulan Desember kemarin itu launching gameplay Maze of Dalamnia 2.0. Jadi kalau yang ini kan 1.0 nih, 1.0. Kemudian ini 2.0, 2.0. Ya, kita akan lihat dulu ya. Iya, kita lihat dulu deh. Beda ya, tampilannya udah beda sama sebelumnya. Nah, ini burung kenarinya nih, kalau kita punya NFT dari awal, sebenarnya kita dapat burung ini. Fungsinya itu untuk ngambil atau mindahin si resource-nya, untuk kalau kebanyakan tas kita udah penuh bisa dibawa sama burung ini, dan juga bisa ngebantu penerangan tambahan gitu. Tapi intinya beda banget sama sebelumnya kan di bagian equipment ini. Terus kemudian navigator. Nah, ini kita pilih plotting. Di sini ada planetnya, jadi planet ada banyak nih, ada planet lain-lain, ada kemudian plottingnya, dan kemudian kalau di sini tuh cost-nya itu kelihatan ya. Setara dengan di sini mungkin ini. Kita gedein dulu. Setara 0,2 ya, 0,2 dar. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi saya sih sebenarnya sangat tertarik dengan ini Maze of Dalamnia, dan saya berharap akan besar gitu. Lihat tampilannya sudah berbeda dengan testnet sebelumnya gitu. Jadi ini paling mendekati nanti ketika launching. Tampilannya sudah sangat berbeda dan terlihat jelas bahwa banyak pengembangan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat. Dan lihat juga di bawah itu ada kayak monsternya atau musuhnya. Tampilannya sudah lebih realistis walaupun memang masih kurang, tapi artinya sudah lebih baik lah. Kemudian dapat pisau tambahan juga. Nah, ini burungnya tuh ya, burung bisa teman-teman lihat tadi mana sih? Di atas tinggalan burungnya. Ntar bisa dia ngikutin lagi. Oh, tinggal jauh dia. Nah, ini monsternya kan beda lagi tampilannya. Intinya sudah banyak beda. Nah, ini burung ini nambah penerangan lah, kan di sini gelap ya. Oke, kita stop dulu aja. Kita lanjut dulu aja biar nggak terlalu lama videonya. Kepencet. Kemudian juga di Desember 2021 kemarin, tepatnya tanggal 27 itu dibuka persiapan untuk land sale. Jadi kalau kita pengen punya tambang di Maze of Dalamnia, kemudian bisa menghasilkan passive income, kita bisa ikut land sale-nya. Sebentar ya, saya coba jelasin.
Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikut nih, harganya cuma 100 token DAR. Sangat murah. Karena kenapa? Karena gini, yang sebelum-sebelumnya aja ketika di testnet itu, satu plotting tambang itu bisa digunakan sampai 100.000 kali, oke? Cukup banyak gitu maksudnya. Sekarang kalau misal tadi kan di sini dijelasin ya, tadi itu ada sekitar di sini nih 0,2 lah ya, 0,2 DAR untuk sekali kita sewa plot itu. Hitung aja kalau misalkan yang sewa plotting kita ada 1.000 orang gitu, dalam 1 bulan akan menghasilkan sekitar, kalau dirupiahkan dengan asumsi token DAR saat ini ya, harga 30.000 aja itu akan dapat 3 juta. Kalau 1.000, kalau 10.000 ya bisa 30, dan kalau 100.000 bisa 300 juta dalam 1 bulan. Itu sangat besar. Walaupun memang ada perawatannya sih tetap, tapi ya sangat-sangat bagus menurut saya, sangat-sangat worth it gitu. Nah, oke, kita caranya gini, caranya kita pilih ke sini ke website utamanya, kemudian Lensel ya. Lensel. Kemudian kita tinggal mengkonekkan MetaMask kita. Coba bisa nggak, saya pakai privat lagi. Masuk nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, sebentar saya pause dulu videonya. Saya buka yang nggak private deh. Ya, ini tampilan ketika kita sudah connect. Jadi di sini benar-benar wallet kosong. Ya, tapi saya juga lupa password barusan wallet kosong ini. Jadi kalau misalnya kita staking 1 DAR, kita akan mendapatkan 1 tiket per hari. Jadi minimal itu memang untuk masuk awalnya itu 100 DAR. Tapi kita juga bisa misalkan 105 DAR gitu, token DAR. Ketika di staking kita akan dapat 105 tiket. Dan itu akan diundi, yang menang, yang beruntung akan mendapatkan floating land di Mesh of the Dark ini secara seharga 100 token DAR. Sangat murah, mungkin sekitar 3 jutaan ya untuk saat ini, posisi saat ini maksudnya. Nanti karena menurut saya kalau misalkan sudah launching game ini dan kemudian juga orang mau jual floating land itu, saya rasa nggak akan 100 token DAR lagi, saya yakin banget. Walaupun 100 token DAR mungkin harganya akan beda ya, kan 1 token DAR kan mungkin sekarang 27.000 sampai 30.000, tapi saya rasa orang nggak akan jual semurah itu, karena namanya juga kan di sini Lensel ya. Dan kalau kita nggak punya uangnya, ya udah kita cukup mainin gamesnya itu yang tadi di sini nih, game ekonominya kan ada nih. Bentar ya. Nah, kita bisa mainin kalau kita punya plottingnya, punya landnya itu dari staking itu, ya kita tinggal terima passive income dan juga kita bisa mainin. Tapi emang beruntung banget kalau misalnya kita bisa dapet plotting land itu dari sini ya, dari Lensel ini gitu. Berharap sih. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikutan Lensel ini bisa, itu nanti paling lambat itu tanggal 16. Jadi kita itu mulai kena snapshot gitu, kayak misalkan dimulai itu dari tanggal 10. Jadi kita tanggal 10 itu mulai dipoto sama mereka berapa banyak staking yang kita lakukan, entah itu Chromianya atau DAR-nya, dari tanggal 10 sampai tanggal 16, dan sudah bisa staking dari tanggal 27 Desember sampai dengan tanggal 16 nanti. Jadi semakin lama kita punya dan semakin besar jumlahnya, tentu semakin besar pula kemungkinan kita akan mendapatkan hadiah ataupun tiket atau Lensel ini ya, floating land ini gitu. Jadi mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Mesh of the Dark ini sangat didukung oleh ekosistemnya atau Chromium-nya itu sendiri. Kemudian juga ada banyak investornya. Kemudian juga terlihat sekali perbedaannya ketika testnet dan juga testnet 1.0 dan juga testnet 2.0 ya. Kita nggak tahu apakah nanti Mainnet akan berubah juga, tapi saya rasa mungkin akan ada perubahan, walaupun mungkin nggak signifikan ke depannya karena sudah deket ya, karena mereka berjanji di roadmap itu akan launching kuartal 1 2022 ini. Jadi ini bukan saran investasi, ini bukan ajakan untuk membeli token DAR ataupun masuk dalam Mesh of the Dark-nya, tapi barangkali untuk teman-teman yang pengen riset lebih dalam, ini bisa jadi video referensi, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih cuannya lagi. Itu aja dari saya. Thanks for watching.